Sebagai masyarakat yang peduli akan kesehatan, mengenali penyakit keturunan sangatlah penting. Penyakit-penyakit ini bisa diturunkan dari orang tua ke anak dan dapat berdampak sangat serius terhadap kualitas hidup. Dalam video ini, kami akan membahas 7 penyakit keturunan yang perlu diwaspadai di Indonesia. Yuk langsung aja kita simak informasinya. Pertama, diabetes tipe 1. Penyakit diabetes tipe 1 menyebabkan penderitanya kekurangan hormon insulin. Penyakit ini umumnya bersifat keturunan dan sering terjadi sejak masa kanak-kanak. Namun, ada juga diabetes tipe 1 yang terjadi pada usia dewasa. Resiko seorang anak terkena penyakit keturunan ini akan lebih tinggi jika kedua orang tua kandungnya menderita diabetes tipe 1. Yang kedua, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pembekuan darah. Kondisi ini lebih banyak terjadi pada pria. Pada kondisi normal, faktor-faktor pembekuan darah akan bekerja untuk membuat darah membeku saat terjadi luka atau pendarahan. Namun, pada penderita hemofilia, tubuhnya kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk menghentikan pendarahan. Ketiga, talasemia. Penyakit keturunan ini adalah penyakit yang menyerang sel darah merah penderitanya. Kondisi ini membuat hemoglobin dalam sel darah merah penderitanya berkurang, sehingga oksigen sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Anak yang lahir dengan talasemia berat kebanyakan meninggal saat dilahirkan. Menurut Dr. Yasjudan, talasemia merupakan penyakit yang faktor resikonya adalah genetik atau keturunan. Keempat, Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan gangguan otak serius yang membuat seseorang pikun parah, serta mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Penyakit keturunan ini biasanya mengenai orang tua berusia di atas 60 tahun, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi pada orang yang usianya lebih muda. Resiko seseorang untuk terkena penyakit Alzheimer akan meningkat jika ia memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit ini. Kelima, kanker. Kanker bisa terjadi bukan hanya karena kebiasaan hidup yang kurang sehat saja, tetapi faktor genetik juga ikut meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit ini. Hanya saja kanker yang murni diwarisi oleh faktor genetik tergolong kecil, yakni sekitar 5-10% dari penyebab kanker secara umum. Keenam, penyakit jantung. Faktor genetik berperan cukup besar dalam munculnya penyakit jantung. Namun, memang ada beberapa faktor yang dapat makin memperbesar resiko terjadinya penyakit ini, seperti pola makan yang tidak sehat, merokok, memiliki berat badan berlebihan, menderita kolesterol tinggi, dan jarang berolahraga. 7. Gangguan mental. Nurul Kusuma Hidayati MPSI psikolog memaparkan bahwa Common Mental Disorder atau CMD menjangkit suasana hati atau perasaan seseorang. Orang yang menderita gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, autisme, ADHD, gangguan cemas, Down syndrome, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD kemungkinan besar memiliki orang tua atau saudara yang juga menderita gangguan serupa. Gangguan mental juga bisa dikenali sejak dini pada anak. Anak-anak yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah juga perkembangan otaknya. Meski demikian, gangguan mental ini juga bisa terjadi pada orang tanpa riwayat penyakit serupa di dalam keluarganya. Hal ini diduga karena selain faktor genetik, munculnya gangguan mental juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti stres atau tekanan psikologis yang berat. Bagi yang belum menikah, jika kamu dan calon pasangan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit keturunan, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik atau tes DNA sebelum menikah dan merencanakan kehamilan. Untuk mendeteksi secara dini, kemungkinan adanya penyakit keturunan yang bisa diwariskan kepada anak. Bagi bubu baba yang sudah menikah, bisa melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter juga ya.
Dengan pengetahuan ini, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Nah, itu dia informasi tentang 7 penyakit keturunan di Indonesia yang perlu kita waspadai. Jika Bubu Baba menemukan ciri-ciri seperti yang sudah kami sampaikan di awal, segera konsultasikan ke dokter terdekat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan ragu untuk like, share, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu prioritaskan kesehatan ya Bubu Baba.